Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita membahas tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kongruen. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Silakan berdoa. Selesai. Kita membahas tugas terlebih dahulu. Bismillah. Diketahui dua trapesium yang berwarna pink dengan yang berwarna biru ini adalah kongruen. Yang namanya kongruen itu baik sudut maupun sisi-sisi yang bersesuaian panjangnya sama. Jadi persis sama, itulah yang dinamakan kongruen. Perhatikan yang berwarna pink dengan yang berwarna biru ini. Sisi yang bersesuaian dengan AD adalah FG. Kalau AD 12 maka FG sama dengan 12 juga. DC 13 berarti HG atau GH sama dengan 13. Kemudian yang ditanyakan anak-anak yaitu EH. Berapakah panjang EH? Langkah awal kalian buat garis pertolongan dari H, tarik tegak lurus terhadap EF. Seperti ini. Panjangnya berapa garis pertolongan ini? Sama dengan ini kan? Sama dengan GF 12. Kalau dari H ini kita tarik garis tegak lurus, panjangnya 12 cm. Berapakah panjang ini? Dilihat EF ini 22, HG 13. Berarti ini kan 13, maka panjang di sini 22 dikurangi 13 yaitu 9. Nah, untuk mencari EH kita bisa menggunakan segitiga yang ini. Segitiga siku-siku ya kan? Berarti kita menggunakan Pitagoras. Maka EH sama dengan 12 akar 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat seperti ini. Setelah kita hitung EH-nya sama dengan 15 ya. Jadi panjang EH sama dengan 15. Paham ya anak-anak? Kita lanjut. Kita mulai menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kongruen. KD yang kita pelajari bisa kalian baca di buku pegangan siswa. Pengalaman belajar saat ini membuat model, menggambar dan menentukan bangun-bangun datar yang kongruen atau sebangun dengan berbagai macam cara dan posisi. Persepsi materi yang harus kalian kuasai sebelumnya. Ini saya berikan contoh perbandingan senilai. Apabila A dibanding B sama dengan C dibanding F, untuk mencari A yang posisinya di sini, yang silang dengan yang dicari ini menjadi pembagi. Berarti A sama dengan B kali C dibagi F. Kalau kita mencari B posisinya berada di sini, yang silang dengan yang dicari ini menjadi pembagi, yang ini dikalikan. Berarti B sama dengan A kali F dibagi C. Kita lanjut lagi. Mencari C posisinya di sini. Berarti C sama dengan yang silang dengan yang dicari ini menjadi pembagi. C sama dengan A kali F dibagi B. Mencari F sekarang posisinya berada di sini. Yang silang dengan F ini menjadi pembagi. Berarti F sama dengan B kali C dibagi A. Paham ya? Saya beri contoh. X dibagi 3 sama dengan 15 dibagi 9, atau X dibanding 3 sama dengan 15 dibanding 9. Berapakah X? Yang silang dengan yang dicari menjadi pembagi, berarti 9 ini menjadi pembagi, maka X sama dengan 3 kali 15 dibagi 9 yaitu 5. Sudah ingat ya anak-anak? Kita lanjut. Contoh, suatu bingkai kayu yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran 30 kali 20. Ya, kita terjemahkan satu persatu. Bingkai, kalian tahu bingkai figura itu anak-anak?
30 kali 20 berarti yang 30 itu yang ini 30, ini 20. Lebar kayu bingkai itu 2,5. Lebar kayu bingkai ini loh, bingkainya ini lebarnya 2,5 cm. Apakah persegi panjang tepi luar bingkai itu sebangun dengan persegi panjang tepi dalamnya? Persegi panjang tepi luar ini apakah sebangun dengan persegi panjang tepi dalamnya ini? Kalian masih ingat syarat sebangun? Syarat yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Sudut yang bersesuaian ini 90 kan untuk figura ya. Ini masing-masing sama. Syarat yang pertama terpenuhi. Apakah syarat yang kedua terpenuhi juga, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Kita bandingkan sisi yang bersesuaian. Panjang tepi luar ini dibanding panjang tepi dalam, apakah sama dengan tinggi tepi luar dibanding tinggi tepi dalamnya? Untuk membuat perbandingan, perhatikan anak-anak, kalau yang atas ini kamu menggunakan ukuran luar, maka yang atas ini luar, tidak boleh kalau ini luar ini dalam. Kalau ini menggunakan ukuran dalam berarti di sini harus dalam, paham ya? Kita masukkan panjang tepi luarnya 30, panjang tepi dalamnya ini seluruhnya ini 30, ini 2,5, ini 2,5, berarti kan 30 dikurangi 2,5 dikurangi 2,5 sama dengan 25. Lebar tepi luarnya 20, lebar tepi dalamnya ini berarti 20 dikurangi 2,5 dikurangi lagi 2,5 yaitu 15. Kita sederhanakan, masing-masing dibagi 5, ini menjadi 6/5 dibagi 5, 4/3. Ternyata tidak sebanding. Maka kesimpulan kita, karena sisi-sisi yang bersesuaian tidak sebanding, maka kedua bangun tidak sebangun. Berarti persegi panjang tepi luar dengan persegi panjang tepi dalamnya ini tidak sebangun. Saya beri contoh lagi. Sebuah foto diletakkan pada sehelai karton yang berukuran 20 kali 30. Ini kartonnya ini. Berukuran 20 kali 30. Di sebelah atas, kiri dan kanan foto tadi masih terdapat karton selebar 3 cm. Jadi ini fotonya diletakkan di sini. Di sebelah kiri, atas maupun kanan ini masih ada 3 cm yang tidak tertutup oleh foto. Jika foto tadi sebangun dengan karton, foto ini sebangun dengan karton ini, berapakah lebar karton di bagian bawah ini yang tidak tertutup oleh foto? Kita misalkan X. Oke, kita membuat perbandingan. Panjang karton dibanding panjang foto sama dengan tinggi karton dibanding tinggi foto. Jadi kalau yang atas ini ukuran karton, maka yang atas ini juga ukuran karton. Ini yang bawah foto-foto. Oke, kita masukkan angka-angkanya. Panjang karton ini 20, panjang foto ini panjang foto berarti 20 dikurangi 3 dikurangi 3 yaitu 14. Tinggi karton ini 30. Kemudian tinggi foto itu berarti 30 dikurangi 3 terus dikurangi ini dikurangi X. Berarti 27 dikurangi X. Inilah perbandingan yang kita dapatkan. Sekarang yang dicari posisinya berada di sini. Yang silang dengan yang dicari menjadi pembagi, berarti 20 menjadi pembagi. 27 dikurangi X sama dengan 14 kali 30 dibagi 20. Kita sederhanakan ini berapa? 21 ya. Maka 27 dikurangi X sama dengan 21. Berarti X sama dengan 27 dikurangi 21 sama dengan 6. Jadi lebar karton di sebelah bawah ini yang tidak tertutup oleh foto adalah 6 cm. Oke, paham? Kita lanjutkan contoh 3.
Manakah belah ketupat di bawah ini yang kongruen? Jelaskan. Sekarang untuk yang A dengan yang B, apakah kongruen? Syarat kongruen persis sama kan, baik sudut maupun sisi-sisinya. Sudutnya 50, ini berarti 50. Kemudian sudut yang berdekatan ini berjumlah 180 derajat. 50 berarti ini 130, maka ini 130. Sudutnya ini 50-50, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Apakah sisi yang bersesuaian sama panjang? Ini 5 cm, ini 5,5, berarti tidak sama kan? Jelas untuk yang B tidak kongruen. Bagaimana untuk yang C dengan A? Sudut-sudutnya 130, berarti ini 50, ini 50, ini 130. Sisi-sisinya sama, berarti yang kongruen adalah yang A dengan yang C. Contoh 4. Jika kalian ingin mengukur tinggi rumah, tidak perlu memanjat sampai ke atas anak-anak. Cukup gunakan cara membandingkan antara ukuran rumah dengan fotonya saja. Di sini berapakah tinggi rumah nenek sihir ini? Ini kalian tidak perlu memanjat sampai ke atas ya. Cukup rumah nenek sihir ini difoto, ya fotonya seperti ini. Kemudian kita membuat perbandingan, kita bandingkan dengan pintu saja yang bisa diukur ya. Tinggi rumah sebenarnya dibanding tinggi rumah pada foto sama dengan tinggi pintu rumah sebenarnya dibanding tinggi pintu pada foto. Jadi kalau ini menggunakan sebenarnya, maka yang atas sebenarnya. Yang bawah menggunakan ukuran foto, maka yang bawah ini ukuran foto. Oke, kita lanjutkan. Tinggi rumah sebenarnya ini kita misalkan T. Tinggi rumah pada foto 1,8. Tinggi pintu sebenarnya 2,5. Tinggi pintu pada foto yaitu 0,5. Ini perbandingannya. Yang kita cari T. Yang silang dengan yang dicari menjadi pembagi, berarti T sama dengan 1,8 kali 2,5 dibagi 0,5, maka T sama dengan 9. Jadi tinggi rumah nenek sihir itu adalah 9 meter. Oke, paham ya? Ada tugas anak-anak, saya harap segera dikerjakan dan kirim melalui link boleh, melalui WA boleh. Ya, saya kira semuanya sudah jelas. Terima kasih atas perhatian kalian dan jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sia